Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya. Kembali lagi ke channel YouTube Bu Devi Aprianti SPD dengan judul Aplikasi Turunan Fungsi. Kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum turunan fungsi. Selamat mendengarkan. Lambang turunan dinyatakan dengan tanda petik atas. Misalkan, simbol turunan pertama dari fungsi f(x) adalah f aksen x. Penerapan materi turunan dapat digunakan untuk mencari persamaan garis singgung suatu kurva, menentukan interval naik, interval turun, titik belok, dan menentukan nilai maksimum atau minimum yang akan kita pelajari pada saat ini. Adapun langkah-langkah mencari luas maksimum atau minimum suatu daerah, dengan catatan cara ini juga berlaku untuk tinggi maksimum atau volume. Nah, terdapat sebuah teorema yang menyatakan jika F memiliki nilai maksimum atau minimum lokal di C dan F aksen C ada, maka F aksen C adalah 0. Teorema tersebut mengantarkan sebuah pernyataan tentang luas, volume atau tinggi maksimum atau minimum yang dinyatakan melalui turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, ini ada rumusnya. Luas maksimum atau minimum kita misalkan Lx dipenuhi saat L aksen X sama dengan 0. L aksen X adalah turunan pertama dari Lx. Nah, sekarang kita beralih ke cara mencari luas, tinggi, ataupun volume yang dimaksimum atau diminimumkan suatu daerah pada aplikasi turunan diberikan seperti langkah-langkah berikut. Pertama, membuat persamaan luas, tinggi, atau volume tersebut dalam sebuah variabel. Variabelnya terserah ya, tidak tergantung dari boleh A, boleh AB, boleh XY. Yang penting dia suatu variabel yang berurutan. Kemudian yang kedua, menentukan turunannya untuk fungsi L, H, atau V. L dengan luas, tinggi itu H, dan V itu untuk volume. Yang ketiga, membentuk persamaan turunan fungsi sama dengan 0. Dan yang keempat, menentukan masing-masing nilai suatu variabel tersebut. Dan yang terakhir, jika dia ingin menghitung luas atau tinggi atau volume suatu daerah, maka kita kembalikan rumusnya kembali ke rumus persamaan luas yang di awal. Baik, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Seorang petani mempunyai kawat sepanjang 80 meter yang direncanakan untuk memagari kandang berbentuk 3 buah persegi panjang berdempet yang identik seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Sisi sepanjang gudang tidak memerlukan kawat. Tentukan luas kandang agar maksimum. Nah, diperlihatkan bahwa lebarnya ada 4 ya, dan panjangnya cuma ada 1, seharusnya 2, tapi di sepanjang gudang karena tidak memerlukan kawat, jadi panjangnya tidak dihitung. Baik, kita mulai penyelesaiannya ya. Kita misalkan panjang kandang adalah P kecil dan lebar kandang adalah L kecil. Perhatikan bahwa sisi kandang yang dipagari kawat terdiri dari 4 sisi lebar dan sebuah sisi panjang. Kenapa sisi panjangnya cuma 1? Karena panjangnya satunya sudah dipagari oleh gudang, jadi tidak perlu lagi dipagari oleh kawat. Sehingga dapat dibentuk persamaan panjang kawat yang digunakan untuk memagari kandang tersebut adalah panjang ditambah 4 lebar sama dengan 80. Jadi panjang sama dengan 80 dikurang 4 lebar. Nah, kita buat persamaan luas kandang, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Jadi lebar sama dengan, karena sudah ada persamaan panjang, kita masukkan ke bagian persamaan panjangnya. Jadi 80 dikurang 4 lebar dikali lebar. Jadi luas adalah
80 lebar dikurang 4 lebar kuadrat. Persamaan luas sudah kita dapatkan, tadi adalah luas sama dengan 80 lebar dikurang 4 lebar kuadrat. Turunan pertama L terhadap L kecil atau lebar adalah L aksen, di mana turunan dari 80L adalah 80, turunan dari min 4L kuadrat adalah min 8L. Karena syarat kita agar luas kandang maksimum adalah L aksen sama dengan 0, maka didapatlah 80 dikurang 8 lebar sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 80-nya, jadi 80 sama dengan 8L, jadi L atau lebar sama dengan 80 dibagi 8, maka lebarnya adalah 10 meter. Karena yang ditanya adalah luas maksimum kandang, kita kembali lagi ke persamaan luas yang pertama. Jadi, luas sama dengan 80 lebar dikurang 4 lebar kuadrat. Jadi, L10 sama dengan 80 kali 10 dikurang 4 kali 10 kuadrat. Maka, luasnya adalah 800 dikurang 400. Jadi, luasnya adalah 400 meter kuadrat atau 400 meter persegi. Jadi, luas kandang maksimumnya adalah 400 meter persegi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2 ya. Contoh soalnya adalah sebuah bola tenis dilemparkan ke atas jika tinggi bola tenis dalam satuan sentimeter dari permukaan tanah setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 120 T dikurang 5 T kuadrat. Maka tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola tenis tersebut. Baik, kita selesaikan soal tadi ya. Rumus fungsinya sudah diketahui, yaitu HT sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa agar tinggi maksimum itu ada syaratnya, yaitu H aksen T harus sama dengan 0. Makanya kita turunkan H tadi menjadi 120T turunannya adalah 120 dikurang 5T kuadrat turunannya adalah 10T sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 120. Jadi 10T sama dengan 120. T sama dengan 120 dibagi 10. Jadi T sama dengan 12 detik. Selanjutnya kita substitusikan T sama dengan 12 itu ke persamaan awal ya. HT untuk mencari tinggi maksimum. Jadi HT sama dengan 120T dikurang 5T kuadrat. Jadi H12 sama dengan 120 dikali 12 dikurang 5 kali 12 kuadrat. Jadi H12 sama dengan 1440 dikurang 720. Jadi H12 sama dengan 720 cm. Jadi kesimpulannya adalah tinggi maksimum yang dicapai oleh bola tenis tersebut adalah 720 cm. Alhamdulillah, sudah selesai ya penjelasan kita tentang aplikasi turunan fungsi, yaitu materi nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Devi Aprianti ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.